S2 dengan beasiswa Max dan bekerja di Jepang. Jadi perkenalan dulu, tadi udah dikenalin sih, cuman supaya lebih gimana ya, supaya lebih akrab gitu. Kita kenalan lagi. Jadi namaku Amaluna Handayani, biasa dipanggil Luna. Aku tahun 2018 itu, alhamdulillah punya kesempatan untuk kuliah di Jepang dengan beasiswa Max. Sebelum aku dapat beasiswa itu, selama sekitar 2 tahun aku kerja di advertising agency di Jakarta. Di situ aku bekerja sebagai account ya, tim account, dan kebetulan waktu itu memang aku dipercaya untuk menghandle beberapa brand-brand besar Jepang yang ada di Indonesia saat itu dan sekarang sih masih ada. Oke. Abis itu tahun 2018 aku awal April tuh pergi ke Jepang. Terus selama 6 bulan pertama itu aku kuliah di Kyoto University. Di situ selama 6 bulan aku belajar bahasa Jepang intensif, kelasnya hampir tiap hari. Setelah itu di bulan September aku pindah universitas ke Ritsumeikan University, sama lokasinya di Kyoto juga. Di Ritsumeikan University itu aku kuliahnya S2 untuk hubungan internasional, jadi International Relations. Di situ selama 2 tahun aku kuliah, dan aku lulus itu bulan September 2020. Setelah itu bulan Oktobernya aku langsung masuk kerja di Tokyo, jadi sempat pindah juga. Aku kerja di perusahaan IT sebagai marketing dan juga editorial. Oke, jadi untuk background kayaknya itu dulu. Terus kita akan masuk ke slide selanjutnya. Oke, jadi beasiswa Mambuka Gakusho itu ada banyak macamnya sebenarnya. Nah, kebetulan waktu itu aku dapetnya research student. Research student itu sebetulnya bukan langsung S2, pasti dapat S2 gitu, enggak. Jadi research student itu kamu diberikan waktu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun untuk melakukan riset. Nah, kalau kamu serak nih, suka dengan risetnya, suka dengan environment-nya, dan suka untuk tinggal di Jepang, kamu bisa melanjutkan ke S2 atau S3 gitu. Nah, terus khususnya aku itu dapatnya program yang Embassy Recommendation Program. Jadi semua kayak sistem dan juga apply untuk beasiswanya semua aku lakukan lewat Embassy Jepang yang ada di Jakarta. Kemarin aku udah sempat baca sih, ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mengenai Mambuka Gakusho ini. Nah, sebenarnya pertanyaannya ini tuh bisa dijawab sudah bisa terjawab melalui websitenya Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Jadi aku pertama mungkin akan mulai dari situ kali ya. Jadi aku akan kasih ini udah kelihatan ya, untuk kelihatan kan yang program student S2 S3 itu ya. Yes, kelihatan. Nah, ini kebetulan kan tahun 2024 ya, berarti keberangkatan awal bulan April ini. Cuman kemarin aku sempat nelpon nih ke kedutaan besarnya. Jadi untuk program yang keberangkatan tahun 2025 udah akan buka bulan April. Jadi sekitar 3 bulan lagi ya. Ini waktu yang tepat sekali untuk mulai bikin research plan, mulai nyari profesor, dan mulai mempersiapkan belajar bahasa Jepang tentunya untuk nanti penyeleksiannya. Oke, jadi tadi aku udah sempat sharing kalau beasiswa Mambuka Gakusho itu sebenarnya ada banyak ya. Ada research students, ada untuk undergraduate juga yang katanya sih lebih kompetitif ya untuk masuknya. Terus ada juga kosen atau college technology, itu kalau di Indonesia tuh semacam SMK gitu. Habis itu ada juga teacher training dan juga Japanese studies. Begitu. Kalau untuk jadwal penyeleksiannya nanti aku skip dulu sekarang karena aku akan cerita waktu itu aku seleksinya bagaimana. Terus ada banyak juga yang menanyakan mengenai fasilitas. Jadi beasiswa ini sebenarnya dapetin apa aja sih? Yang pasti yang pertama itu biaya kuliah akan ditanggung sepenuhnya sama Max. Aku juga sejujurnya waktu berangkat itu nggak tahu biaya kuliahnya berapa karena kita nggak pernah ditanya atau disinggung mengenai itu. Terus juga ada biaya tunjangan hidup itu sekitar 14 juta rupiah setiap bulannya.
Sebenarnya itu kayak tergantung biaya kursiannya saat itu ya. Waktu aku mungkin sekitar 15 juta, ya 14 sampai 15 juta. Itu untuk hidup sendiri dan nggak nggak ada tambahan untuk yang bawa keluarga atau bawa suami atau anak gitu ya, nggak ada tambahan. Terus kita juga dikasih tiket pesawat pulang pergi untuk satu kali aja ya, jadi satu kali pergi dan satu kali pulang. Bebas biaya visa. Habis itu ada juga beberapa kampus yang menyediakan asrama atau menyediakan tempat tinggal, tapi waktu itu kebetulan aku cari tempat tinggalnya sendiri waktu itu. Dan yang terakhir nih, yang kayaknya sekarang-sekarang lumayan banyak diminati ya, itu adalah tanpa ikatan dinas. Jadi kalau um, kuliah pakai beasiswa Max ini, justru waktu itu angkatanku sih di encourage, misalnya kamu senang tinggal di Jepang, kamu mau kerja di Jepang, itu ya udah kamu kerja aja di Jepang gitu. Bahkan kampusku sendiri waktu itu mereka juga menyediakan kayak fasilitas untuk mahasiswa internasional yang memang pengen tinggal di Jepang, itu ada fasilitas cari-cari kerja gimana, dan yang paling penting itu adalah fasilitas untuk latihan wawancara. Waktu itu aku dapat itu dari kampusku. Nah, untuk persyaratannya mungkin bisa dibaca sendiri ya. Dan lain-lainnya juga nanti bisa ini kayaknya udah cukup jelas sih. Mungkin nanti untuk bagian yang paling penting itu field of study-nya aku akan cerita lebih jelas tentang pengalamanku. Oke, ini kembali lagi ke sini. Udah ganti lagi kan ya ke beasiswa membuka gagasnya. Oke. Sip. Ini adalah tahapan seleksi beasiswa yang aku waktu itu lalui di tahun 2017 berarti ya. Jadi emang panjang banget sih kalau yang embassy recommendation itu. Jadi kan semua prosesnya dihandle oleh embassy Jepang yang ada di Jakarta itu kan. Jadi memang prosesnya tuh hampir setahun. Karena biasanya mereka itu buka pendaftaran pertama untuk seleksi berkas itu bulan April sampai Mei itu seleksi berkasnya. Habis itu setelah pengumuman kita ada ujian tertulis nih, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Untungnya cuma itu aja ya. Maksudnya kayak soalnya setahu aku untuk yang S1 tuh banyak banget kayak ada tes matematika, kimia, fisika, dan lain-lain. Tapi untungnya yang S2, S3, research student ini hanya ujian tertulis bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Terus untuk levelnya sendiri, untuk bahasa Inggris menurutku waktu itu dia mirip sama tes TOEFL. Jadi kalau tes TOEFL kalian udah memenuhi kriteria, harusnya kalian nggak ada masalah untuk mengerjakan tes bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Jepangnya ini yang cukup tricky, karena tes bahasa Jepangnya ini waktu itu dia ada levelnya. Jadi kayak kan ada beberapa halaman. Setiap halaman tuh kayak aku ngerasa soalnya makin susah ya. Terus yang udah terakhir kayak udahlah nggak usah dikerjain gitu. Soalnya waktu itu yang penjaga tesnya bilang kalau misalnya emang udah nggak bisa, jangan nebak-nebak, udah nggak usah dikerjain aja gitu. Oke, jadi untuk bahasa Jepangnya itu di halaman pertama mungkin levelnya sekitar N1. Abis itu udah di halaman-halaman terakhir itu adalah di halaman pertama itu N5 yang paling mudah, kayak ada apa ya, cara baca hiragana, katakana, konnichiwa gitu kayak greetings, halaman pertama, terus makin halamannya mundur itu sampai ke N1. Terus aku juga ingat di situ ada ujian tertulis ya, jadi waktu itu ada berapa ya, mungkin sekitar 10 soal gitu, jadi tulis kanji gitu, kayak gitu. Nah udah, abis itu lulus dari tes bahasa ini, setelah keluar pengumuman langsung ada ujian wawancara. Waktu itu ujian wawancaranya itu dengan anggota kedutaan ya. Waktu itu ada, seingatku sih ada 4 orang. Jadi ada 2 orang itu dari anggota kedutaan di bagian edukasi orang Jepang, dan 2 orang lagi itu adalah alumni Max sendiri. Nah, waktu itu ujian wawancaranya itu kita langsung dipisah-pisah gitu. Kan ada banyak orang ya waktu itu, mungkin kayak sekitar berapa ya, mungkin 50-an gitu ya saat itu. Waktu ujian tertulis itu udah ada ratusan. Oke, ada ratusan ya. Habis itu jadi 50-an, terus yang di saat ujian wawancara itu kita udah mulai dipisah-pisahin, ada yang bagian IPA, ada yang bagian IPS, terus ada yang bagian desain juga waktu itu. Oke, terus pas saat wawancara itu yang banyak ditanyain sih adalah mengenai research plan-nya. Jadi di sana itu mau ngapain sebenarnya kamu sekolah. Ntar kalau di Jepang memang sekolah S2-nya itu riset plus ada kelas-kelas gitu ya. Jadi risetnya itu memang kayak benar-benar dianggap serius. Kayak kita tiap minggu nanti ada kelas di mana kita selalu mengupdate kita risetnya itu udah sampai mana.
kalau di kampusku dulu kayak gitu di Ritsumeikan. Abis itu yang ditanyain lagi saat wawancara itu adalah kemampuan bahasa Jepang. Waktu itu ditanyain, mungkin kayak cuma sekilas aja gitu sih. Cuman kalau si pewawancara tahu kalau kamu bisa bahasa Jepang, waktu itu kamu akan ditanya dengan bahasa Jepang. Jadi kebetulan karena waktu itu aku memang sudah posisinya N2 saat apply beasiswa ini, jadi setengah wawancaraku waktu itu pakai bahasa Jepang. Cuman ini juga bukan syarat mutlak menurutku, soalnya banyak banget, lumayan cukup banyak ya teman-temanku yang seangkatan aku dan mereka tuh nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Habis itu mereka tetap dapat beasiswa itu. Terus yang ditanyain juga saat wawancara adalah apakah sudah punya kontak dengan supervisor atau sensei yang mau kita tuju. Nah kebetulan waktu itu kan aku emang sebelumnya udah riset banget tuh kayak apa sih yang bakal ditanya saat wawancara. Nah memang banyak ada beberapa orang yang bilang kalau saat wawancara itu akan ditanyain mengenai kontak dengan sensei. Jadi sebelum tes wawancara aku udah email ke sensei yang aku tuju kayak aku tertarik nih gitu dan aku lagi proses membuka Gakusho dan segala macam gitu. Itu bener-bener email kayak email personal aja dan nanti setelah ini aku akan kasih tahu caranya dan gimana cara kamu bisa mencari sensei-sensei itu di email di website kampus. Oke. Jadi ujian wawancara itu kayaknya satu orang sekitar 30 menit. Nah setelah itu, setelah ada pengumuman kalau kamu lulus ujian wawancara adalah selanjutnya pencarian letter of acceptance dari universitas. Itu yang dibutuhkan minimal 1 letter of acceptance dan maksimal 3. Nah yang tricky-nya itu waktu zamanku jadi di embassy-nya itu minta yang asli. Jadi itu harus dikirim kertasnya, dokumennya langsung dari Jepang dan itu akan memakan waktu mungkin ya sekitar 2 mingguan gitu ya. Paling lama untuk bisa nyampe ke Indonesia. Jadi waktu itu emang ngebut-ngebutan banget ya, apalagi kalau sebelumnya belum ada kontak dengan sensei. Itu harus harus ngebut lah kayak. Waktu itu soalnya bukan berarti kamu ngirim email terus kayak langsung keterima gitu, nggak. Ada juga yang ditolak dari kampusnya. Jadi emang bener sih kalau banyak dengar kalau sebelum tes wawancara tuh udah ngubungin sensei atau at least sudah tahu mau kemana, itu bener banget. Karena nanti pas kalau misalnya kamu udah punya kontak dengan si sensei dan sensei tahu kamu ada ketertarikan untuk sekolah di universitas tersebut, jadi saat pencarian letter of acceptance ini jadi cepat banget prosesnya gitu. Itu kan juga bikin hati tenang ya gitu. Terus saat pencarian letter of acceptance apalagi ya yang waktu itu aku alami. Oh iya, waktu itu kita juga membahas sedikit banyak tentang si research plan-nya ini, apakah sesuai dengan sensei-nya atau enggak gitu. Nah, abis itu kalau udah dapat letter of acceptance sih bisa dibilang lumayan aman ya. Kita kayak udah selesai lah proses seleksi dari kedutaan besarnya. Setelah itu nanti kedutaan besarnya itu akan mengirimkan seluruh dokumen kita ke Max yang ada di Jepang. Di situ nanti bakal keluar pengumuman final dari Max-nya. Jadi sebenarnya kalau yang embassy recommendation ini cukup panjang ya, karena ada seleksi dari kedutaan dan ada seleksi dari Max. Tapi biasanya sih kalau yang seleksinya Max itu kalau misalnya dari kedutaan udah oke, dari Max-nya juga akan oke. Biasanya kayak gitu. Nah, abis itu pengumuman final dari Max, terus nanti di bulan Maret akan ada farewell, sekitar Maret akhir atau pertengahan gitu ada farewell, kita dikumpulin semuanya yang penerima beasiswa, terus acaranya diadakan di embassy-nya juga. Waktu itu sih ada kedubes Jepangnya itu juga ikutan hadir di acara tersebut, terus di situ kita akan menerima visa. Oke, dan untuk keberangkatannya itu bisa ada pilihan, bisa pilih di bulan April atau bisa pilih di bulan Oktober. Nah, kalau kamu berangkat di bulan April, kamu punya kesempatan untuk menjadi research student antara 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun itu kamu pakai untuk mempertajam riset kamu, dan yang paling penting itu untuk belajar bahasa Jepangnya. Cuman itu nggak harus diambil semua, ada aja yang ngambil, aku cuma ngambil 6 bulan, terus ada juga temanku yang cuma ngambil setahun. Ada juga temanku yang ngambil benar-benar di polin sampai 2 tahun, itu juga ada. Itu benar-benar tergantung sama preferensi masing-masing dan juga kebijakan universitas. Karena ada beberapa universitas yang akan ada tes tambahan nih. Jadi setelah kamu lulus research student,
sebelum masuk ke S2 terus ada tes lagi. Itu bikin deg-degan sih, karena jujur aja saat tes itu nggak pasti semuanya lulus tes gitu dari research student ke S2. Ada yang uh, nggak lulus, jadi mereka harus ngulang semester depan atau tahun depannya lagi. Dan misalnya kalian nggak bisa lulus di dalam 2 tahun itu, berarti bisa juga dipulangin ke Indonesia. Jadi statusnya hanya sebagai research student saja. Itu juga aku pernah tahu sih, ada yang kayak begitu. Gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, hati-hati juga dalam memilih kampus. Pastikan kamu kayak apa ya, udah serak dari awal gitu. Karena waktu itu ada beberapa temanku tuh yang ngerasa kurang serak di kampusnya, ternyata udah sampai sana, dan itu cukup susah ya untuk pindah-pindahnya. Mau pindah kampus atau mau pindah lab itu susah. Jadi mungkin untuk tahapan seleksinya seperti itu. Abis itu ini adalah tips untuk membuat research plan dan mencari profesor tujuan. Karena ini sebenarnya adalah pertanyaan yang cukup sering aku dengar. Caranya gimana sih bikin research plan, atau gimana sih caranya untuk nyari profesor? Sejujurnya waktu aku proses untuk seleksi sendiri, bagian research plan itu bener-bener kayak bikin aku gimana ya, ketar-ketir gitu. Emang nggak harus bikin esai ya, kayak di Max itu kita nggak diminta untuk bikin esai motivasi atau kenapa aku harus kuliah di Jepang gitu, enggak. Cuman kamu ditanya untuk research plan-nya itu apa, dan di dalam research plan-nya itu udah harus ketahuan ya, kamu mau melakukan apa di sana, terus tujuannya tuh apa, goal apa yang kamu ingin dapatkan dari si riset ini. Jadi menurutku ini lebih konkret ya dibandingkan harus tulis esai motivational gitu. Atau esai motivasi kan bisa, ya bukan ngarang sih, tapi bisa diindah-indahkan gitu ya. Tapi kalau research plan tuh kayak bener-bener kamu bikin, terus nanti kita bener-bener harus mempertanggungjawabkan itu selama kita sekolah di sana. Jadi bener-bener nggak main-main. Nah, untuk topik research plan-nya sendiri, gimana sih caranya gitu? Waktu itu aku juga bener-bener nggak kebayang ya awalnya mau nulis tentang apa. Dan kebetulan waktu itu bidang S1-ku adalah marketing komunikasi. Terus aku waktu itu belum srek banget sih apakah mau nerusin komunikasi aja atau pengen coba bidang yang lain gitu. Walaupun di rumpun yang sama. Nah, kebetulan waktu itu kan aku lagi kerja nih di bagian agency, digital agency. Terus waktu itu memang kebetulan nge-handle beberapa klien Jepang juga. Jadi karena aku juga nggak ada waktu untuk mikir apalagi ya research plan-nya yang grand, yang kayak wah-wah gitu. Jadi aku bener-bener kayak membuat riset dari apa yang aku kerjakan di kantor saat itu. Waktu itu aku risetnya itu tentang pengen gimana sih cara bukan memajukan ya, kayak explore karya-karya baru di advertising untuk diadaptasi di Indonesia. Jadi waktu itu aku ngelihat karya-karya yang ada di Jepang, terus gimana caranya karya tersebut itu bisa dilokalisasi di Indonesia, dan dampak kedepannya tuh supaya advertising di Indonesia bisa lebih go global dengan cara yang unik dan Indonesia sekali gitu, dengan ngelihat iklan yang ada di Jepang. Karena waktu itu aku ngelihat kalau Jepang tuh punya iklan bener-bener apa ya, kayak unik sekali gitu, kayak iklannya Pocari Sweat atau iklannya Uniqlo itu mereka nggak secara gamblang mereka bilang mereka dari Jepang gitu ya, tapi kerasa gitu sense-nya kalau ini wah ini produk Jepang nih gitu. Aku ngerasa begitu sih untuk produk-produk yang dari Jepang. Jadi waktu itu riset yang aku lakukan itu benar-benar kayak dari apa yang aku kerjakan di kantor, abis itu dimodifikasi sehingga menjadi riset plan yang aku kirimkan ke kampus. Nah, waktu itu kebetulan profesorku itu ada di bagian International Relations. Ini aku kayak masukin website-nya juga, Graduate School of International Relations. Waktu itu aku cari untuk academic advisor sendiri dari website ini. Itu ada bagian academic advisors di situ. Di situ biasanya setiap kampus yang ada di Jepang mereka punya website kayak gini. Jadi akan ditulis ada profesor siapa aja di situ, minat riset mereka apa, dan emailnya apa. Jadi di situ kalian bisa langsung approach senseinya langsung, bilang kalau tertarik untuk ikutan riset bersama sensei ini. Gitu. Nah,
Untuk tema riset dari Max sendiri itu, yang harus dilakukan adalah dipertimbangkan karena rumpun pendidikan yang itu harus sesuai dengan rumpun pendidikan yang sebelumnya. Jadi kayak waktu aku S1 aku marketing communication, habis itu aku S2-nya itu international relations. Itu emang mungkin kayak secara nama itu nggak sama ya, tapi secara riset itu masih di rumpun yang sama. Aku tetap uh, risetnya tentang marketing dan juga advertising. Tepatnya waktu itu international advertising. Nah, yang kedua, riset sebaiknya memiliki goal yang jelas. Jadi apa sih, kenapa kamu mau melakukan riset ini gitu. Dan yang pasti goal itu sebaiknya berdampak positif terhadap Indonesia dan juga Jepang. Rata-rata temenku yang ngedapetin ngedapetin beasiswa itu juga mereka punya riset-riset yang sangat menarik. Ada yang riset mengenai gempa bumi, terus ada juga yang riset mengenai halal tourism, ada juga yang riset mengenai desain. Jadi gimana desain di Jepang itu kan sangat simple tapi sebenarnya kompleks gitu yang dipikirkan. Jadi gimana caranya membawa kekuatan desain tersebut ke Indonesia dan lain-lain. Itu risetnya sangat-sangat menarik waktu itu. Habis itu ini yang tadi udah aku jelasin juga, mencari profesor dengan research interest yang sesuai, lalu langsung aja di email untuk menyatakan ketertarikan studi. Nah, habis itu yang terakhir adalah kita juga harus perhatikan juga reputasi kampus tujuan ya, karena di Jepang itu kan kampus ada banyak sekali, dan ini aku juga tahu belakangan ya, ternyata kampus-kampus di Jepang itu mereka memiliki kayak nama masing-masing gitu. Dan kalau misalnya kampus kamu itu memang yang punya nama yang cukup baik, berkualitas, nanti itu juga akan memudahkan saat mencari pekerjaan gitu kan. Saat mencari pekerjaan itu dimudahkan. Dan selain itu juga kampus yang berkualitas itu biasanya mereka sudah terbiasa untuk mengurus murid internasional. Nah, itu sangat beneficial sekali untuk teman-teman nih. Karena kalau kampusnya itu udah terbiasa ngurus murid internasional, mereka akan punya satu sesi sendiri kayak international office gitu. Di international office itu kamu bisa gimana, kayak saudang, kayak bisa bertanya untuk pertanyaan. Abis itu kalau misalnya mau ngobrol mencari, misal kamu ada masalah terus kayak mau minta saran, itu juga bisa langsung dihandle oleh si international office-nya itu. Terus yang lebih penting lagi, saat kamu S2 itu kan kamu juga punya loh kesempatan untuk ikut conference di dalam dan luar negeri. Nah, kalau kampusnya itu memang terbiasa untuk menghandle kasus-kasus seperti itu, nanti kamu tuh bisa mendapatkan kayak allowance untuk ikut conference di dalam dan luar negeri. Waktu itu kebetulan aku sempat hampir berangkat conference di Amerika waktu itu, dan sebagiannya itu juga ada allowance dari kampus. Cuman sayangnya karena waktu itu lagi COVID akhirnya nggak jadi. Jadi cuman waktu itu aku ikutannya workshop yang ada di dalam kampus aja gitu. Terus ini aku nggak tulis sih, cuman mungkin nice to have aja. Misalnya kamu pilih kampus yang ada di kota yang kamu sukai gitu. Misalnya waktu itu aku seneng banget bisa punya kesempatan untuk kuliah di Kyoto, walaupun itu bukan di Tokyo ya, jadi nggak seramai Tokyo. Cuman di Kyoto itu kan bener-bener dia cultural heritage Jepang itu pusatnya di situ. Jadi selama 2 tahun aku bisa punya pengalaman untuk merasakan Jepang yang Jepang kuno lah. Itu seru banget. Dan Kyoto itu juga kebetulan dia kota kayak kota edukasi gitu. Jadi sister city-nya kalau di Indonesia tuh mirip seperti Jogja. Jadi heritage-nya dapat, terus kualitas pendidikannya juga oke banget. Kualitas kehidupannya juga oke, karena di situ walaupun keretanya sedikit, cuman kita bisa pergi-pergi kemana-mana naik sepeda, dan itu seru banget. Dan itu juga deket dari Osaka, Kobe. Jadi kayak jalan-jalannya juga dapet sih. Jadi waktu itu aku bener-bener puas banget 2,5 tahun bisa punya kesempatan untuk menimba ilmu di Jepang, terutama di Kyoto. Terus lanjut, ada juga pertanyaan mengenai do and don'ts saat mencari peluang sekolah di Jepang. Kebetulan waktu itu aku untuk yang specifically ke Jepang, waktu itu aku sebenarnya nyoba 3 beasiswa sih di tahun yang sama. Nah, kebetulan yang kedua itu fail, dan yang satu itu yang Max ini berhasil gitu. Jadi untuk don'ts-nya,
Mungkin aku akan mulai dari pokoknya harus jangan gampang menyerah. Karena kegagalan itu pasti sesuatu hal yang pasti dihadapi oleh orang. Uh, tapi kamu nggak boleh menyerah karena orang yang dapat beasiswa itu biasanya orang-orang yang nggak menyerah. Kayak waktu itu aku juga sempat ngobrol sama teman-temanku di Kyoto. Ada satu orang nih, dia nyoba beasiswa LPDP tuh sampai 3 atau 5 kali, terus baru dapet tuh yang kelima. Bayangin, kayak berapa batch dia mencoba dan bener-bener pantang. Sampai akhirnya dia bisa lo dapet beasiswa untuk sekolah di Kyoto. Itu kayak bener-bener ceritanya aku tersentuh banget waktu itu dengerin dia kayak nggak menyerah walaupun ditolak 5 kali. Nah, terus untuk dons yang lain itu aku tidak menyerahkan untuk teledor, terutama saat sedang dalam proses seleksi berkas. Waktu itu aku pernah diceritain sama bagian administrasi di kedutaan, ada yang ditolak karena ukuran kertasnya salah. Jadi kalau nggak salah waktu itu yang diminta kita ukuran A4, cuman ada yang ngumpulin tuh HVS ya ukurannya. Jadi kan kayak panjang sendiri gitu, itu langsung bye-bye. Ada juga yang teledor nggak tanda tangan di dalam berkasnya, itu juga langsung goodbye. Sayang banget kan makanya kalau misalnya kayak risetnya itu udah bagus banget, udah dipikirin mateng-mateng, tapi ternyata nggak lulusnya tuh karena salah ukuran kertas atau karena nggak tanda tangan. Terus dons yang lain itu nggak pede. Kalau aku ngobrol-ngobrol sama teman-temanku yang lain, mereka tuh juga awalnya adalah pasti rasa nggak pede, kayak aduh nih kayaknya aku not smart enough or not good enough, atau aku nggak bisa bahasa Jepang, aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Cuman kalau memang udah rezekinya dan emang itu udah jalan kamu and you did your best, ada aja kesempatan untuk bisa sekolah ke Jepang. Mungkin nggak dengan beasiswa yang kamu inginkan, tapi ada banyak cara lain, misalnya atau kayak kerja di Jepang, atau mungkin bisa dengan cara Tokutegino atau internship ke Jepang gitu. Nah, untuk do-nya, yang pertama aku sangat sarankan teman-teman yang mau ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang sedini mungkin. Karena menurutku walaupun di Jepang itu sekarang udah cukup English friendly, ada banyak kampus yang punya program dengan bahasa Inggris internasional. Aku pun waktu itu programnya internasional pakai bahasa Inggris. Cuman bahasa Jepang itu sangat memudahkan kita untuk kehidupan sehari-hari, mencari teman, punya kesempatan untuk bisa dapat kerja part-time, ataupun saat mencari pekerjaan, itu bisa berbahasa Jepang, it's a plus point menurutku. Abis itu yang lain adalah mencari informasi dari penerima beasiswa sebelumnya atau dari pameran edukasi. Waktu aku mencari informasi mengenai si beasiswa Max ini, aku bener-bener kayak aku ngubrak-ngabrik internet bener-bener untuk mencari cerita-cerita dari penerima beasiswa sebelumnya. Waktu itu banyak aku ngelihat dari blog-blog gitu sih, banyak yang menulis tentang pengalamannya mereka. Abis itu ada beberapa yang udah mulai post di Instagram, dan juga ada beberapa juga yang ngepost di YouTube. Nah itu abis aku baca postnya mereka, aku beneran kayak cold email aja ke mereka atau cold DM, tanya, Kak gimana sih caranya supaya dapat beasiswa Max, yang dilakukan tuh apa gitu. Nah, abis itu waktu itu kebetulan juga ada salah satu sahabatku yang sebelumnya udah dapat beasiswa ini, aku minta bantuan dia untuk latihan wawancara bersama. Latihan wawancara bersama itu benar-benar kayak membantu sih, supaya pas wawancara di hari H itu kita udah punya bayangan kira-kira bakal seperti apa, dan kita udah tahu jawabannya akan seperti apa gitu. Terus untuk pameran juga waktu itu aku sempat datang ke pamerannya JASO, itu adalah pameran tentang pendidikan Jepang yang setiap tahun ada digelar di Jakarta. Di situ banyak banget universitas dari Jepang, dan juga Nihongo Gakko juga ada setahu aku. Di situ biasanya perwakilannya dari Jepang akan datang langsung ke sini, jadi kita bisa tanya-tanya langsung. Itu juga aku datengin pameran JASO. Abis itu yang ketiga adalah mencari informasi kampus dan profesor dari mahasiswa lain, supaya nggak kecelek pas di sana. Kan ada aja tuh ternyata profesornya mungkin bidangnya tuh kurang sesuai sama kita atau gimana gitu. Jadi
Aku sangat menyarankan untuk membaca-baca paper profesor yang sebelumnya. Abis itu kalau ada kenalan, ngobrol-ngobrol lah zeminya, labnya itu seperti apa. Tuh. Terus yang keempat adalah keep contact dengan dosen universitas S1 kalian dan juga supervisor di pekerjaan. Karena saat seleksi berkas untuk Max itu salah dua yang diminta adalah dokumen kayak surat rekomendasi dari dosen S1 dan juga dari supervisor. Jadi untuk waktu itu aku jujur aja ya, aku mulai apply untuk S2 ini tuh 3 tahun nih setelah aku 3 atau 4 tahun gitu setelah aku lulus dari Universitas S1. Jadi untungnya saat itu aku masih punya salah satu dosen S1 yang aku masih kenal cukup dekat, itu pembimbing pembimbing disertasi aku tesis aku waktu itu. Dan beliau tuh baik hati sekali, dia mau nulisin surat rekomendasi untuk aku. Untuk di supervisor pekerjaan juga kayak gitu, kebetulan supervisornya benar-benar suportif banget untuk aku kuliah S2 di Jepang. Waktu itu beliau mengizinkan aku untuk izin untuk keperluan beasiswa juga ada beberapa hari. Terus beliau juga mau menuliskan surat rekomendasi itu. Jadi do keep contact. Yang kelima, do punya dana tabungan untuk medical check up dan juga biaya hidup bulan pertama. Jadi sebelum keberangkatan itu nanti akan ada medical check up dan itu dibiayai sendiri. Waktu itu aku habis sekitar 1 juta rupiah untuk medical check up itu. Semoga aja sekarang udah berubah ya. Kayaknya sekarang kalau ngeliat di rumah sakit soalnya udah ada paket medical check up untuk sekolah gitu. Aku kayak pernah ngeliat di beberapa rumah sakit. Jadi semoga udah nggak segitu ya biayanya. Terus untuk biaya hidup bulan pertama di Jepang itu juga nggak di-cover sama Max. Waktu itu aku bawa kayak sekitar 20 jutaan gitu, karena saat bulan pertama itu banyak banget yang, bukan nggak banget sih, tapi cukup banyak lah yang harus diurus ya, kayak urus tempat tinggal, habis itu urus internet dan juga handphone, urus transportasi, buku sekolah, dan lain-lain. Itu juga sebaiknya disiapkan. Habis itu dulu latihan wawancara dengan teman, aku udah cerita. Dan yang terakhir adalah punya rencana masa depan yang matang. Karena setelah tadinya aku berpikir S2 itu adalah kayak goal akhir gitu ya. Cuman ternyata setelah aku menjalani, ternyata enggak loh. Setelah S2 itu lebih ke arah mungkin goal akhir, tapi ada juga sisi dia tuh batu loncatan untuk membangun diri kamu yang selanjutnya di masa depan gitu. Jadi setelah kamu S2 itu apakah kamu mau punya karir yang seperti apa, itu kan juga harus dipikirin. Mau punya karir di bidang akademis kah, jadi sehingga kamu harus lanjut S3, atau kamu mau karir di bidang profesional, harus spare waktu untuk cari kerja sebelum kamu lulus gitu. Atau aku juga belum cerita ya, kalau S2 yang di Membuka Gakusho itu dia punya ekstensi perpanjangan ke S3 gitu. Nah itu kan juga harus direncanakan matang-matang. Apakah kamu mau S3? Kalau misalnya S3 itu juga harus didiskusikan sama profesornya, karena nanti di semester terakhir itu langsung udah ditanyain kamu mau coba untuk extend atau enggak. Kalau misalnya kamu mau extend, itu ada berbagai macam dokumen yang perlu kamu siapkan gitu. Jadi itu juga perlu dipikirkan matang-matang. Atau kamu langsung pulang, itu juga harus dipikirkan gitu. Soalnya nanti di semester terakhir pas kamu lagi sibuk-sibuknya tesis itu kayak ada berbagai pertanyaan yang muncul, kayak kamu mau ekstensi, kamu mau cari kerja, atau kamu mau pulang. Kalaupun mau pulang tuh juga harus kayak segera kasih tahu ya, karena maksudnya segera dikonfirmasi, karena nanti Maxa itu akan membelikan tiket perjalanan pulang untuk kamu gitu. Jadi itu mungkin bisa dipikirkan matang-matang gitu. Oke. Ya. Nah, ini snippet aja sedikit tentang bagaimana kehidupanku di Jepang sebagai pelajar. Di sini, ini adalah tim Zemi aku, tim lab aku, waktu itu tim International Relations. Ini kita lagi ada acara workshop di kampus. Waktu itu kita presentasi mengenai video waktu itu Netflix gitu, tentang streaming website yang ada di global. Waktu itu aku present tentang streaming website yang ada di Indonesia kayak Netflix, Disney Plus, terus ada dan lain-lain ya saat itu. Jadi waktu itu kita juga kedatangan dari profesor dari Australia juga, dan dari Hong Kong, dan waktu itu ada dari Amerika juga kalau nggak salah. Ini seru banget.
Sayangnya waktu itu abis ini kan kita harusnya kayak ada conference lain, tapi karena COVID akhirnya semuanya dibatalkan. Sayang sekali. Terus ini kehidupan after school aku, biasanya abis kuliah kita main sama teman. Ini kita lagi ada, kayak waktu itu di Arashiyama ini fotonya. Abis itu yang kanan ini foto PPI Kyoto Shiga. Waktu itu kita sempat bikin event bareng-bareng Malam Indonesia. Seru banget eventnya, itu juga tiketnya sold out. Banyak orang Jepang yang datang untuk ngeliat performance Indonesia. Terus kita juga disupport sama KJRI. Kita juga disupport sama Kementerian Pariwisata Indonesia. Terus ini adalah foto graduation, yang kiri itu foto graduation aku bareng siswa-siswa Indonesia juga. Habis itu yang kanan itu graduation sama teman-teman seangkatan aku yang waktu itu kita sama-sama Max dan datang di saat yang bersamaan waktu itu. Oke, jadi untuk share mengenai beasiswa membuka Gakusho dan juga untuk S2, aku cukupkan sampai di sini. Mungkin gimana nih dari panitia kita cakap Dea, mau langsung diterusin ke Work in Japan atau kita mau buka sesi tanya jawab dulu? Mungkin kita jawab dulu yang udah masuk ke chat ya kalau Naya. Oke, boleh kita jawab ya. Ya, pertanyaan coba ya aku mundur dari atas dari Kak Ari Rahmat. Pada saat riset milih kampus di Jepang, apa informasi yang dicari oleh kakak agar pada saat sudah terima beasiswa itu sudah cocok dengan kampus tersebut? Oke, ya saat itu yang aku cari yang pasti pertama itu adalah profesornya. Apakah profesornya cocok dengan riset aku atau enggak? Apakah beliau punya kompetensi, punya background yang mirip untuk bisa membimbing aku? Karena pengetahuan profesor itu juga sangat penting. Misalnya karena beliau tuh benar-benar akan membimbing kita dalam membuat riset ini, dan harapannya sih ini riset bukan hanya sekedar riset. Misalnya kamu bisa mempublish riset kamu di jurnal internasional, itu kan juga sesuatu yang apa ya, wah banget, dan itu bisa menjadi salah satu yang pengalaman yang baik untuk kamu gitu. Jadi pada saat riset memilih kampus, yang pertama tuh aku cari senseinya, background senseinya apa, abis itu universitasnya bagaimana, dan abis itu aku juga kayaknya itu aja deh waktu pertama kali aku datang itu sih, universitasnya gimana, sama kotanya itu kira-kira menyenangkan atau enggak untuk untuk sekolah di situ. Dan Kyoto itu mantep banget sih untuk belajar dan juga belajar secara akademis dan belajar secara kehidupan. Menurut aku itu dua-duanya dapat banget, dan menurutku nggak sehektik Tokyo gitu. Kyoto ya Kak, noted nih, aku juga jadi pengen deh. Oke, jadi untuk in summary waktu itu yang aku riset benar-benar adalah profesornya, karena itu berkaitan dengan riset proposal. Kedua, universitasnya bagaimana, dan yang ketiga itu adalah kotanya. Simple banget, tiga itu aja. Iya, oke. Pertanyaan berikutnya tentang levelnya nih. Tadi kayaknya sempat di-mention, tapi mungkin boleh dijelasin lagi Kak. Level berapa sih menguasai bahasa Jepang untuk S2? Oke, jadi sebenarnya walaupun waktu itu aku udah bisa bahasa Jepang, waktu itu aku SNN2, cuman sebenarnya program aku itu international base, international student, maksudnya international program, sorry. Jadi hampir semua ya. Jadi semuanya itu pakai bahasa Inggris. Aku juga ngambil beberapa kelas tambahan. Waktu itu aku ngambil kelas media sama kelas akademik Japanese itu pakai bahasa Jepang. Cuman itu nggak wajib. Kenapa? Jadi untuk level berapa menguasai bahasa Jepang tuh sebenarnya kamu nggak bisa bahasa Jepang pun bisa S2 di Jepang, karena banyak kampus yang menawarkan program-program internasional dengan bahasa Inggris. Apalagi terutama kalau kamu tuh engineer, kayak misalnya mau IT atau misalnya tentang gempa gitu, itu teman-temanku rata-rata nggak bisa bahasa Jepang pun bisa sekolah di situ. Gitu. Tapi untuk kampusku sendiri itu kan kita bisa milih kan, ada pilihan pelajaran pilihan gitu. Bisa pilih yang bahasa Inggris, bisa juga pilih yang bahasa Jepang. Oke, jadi setidaknya bahasa Inggris ya kayak yang harus sudah bisa. Ya, bahasa Inggris. Oh ya, ini kayak aku pribadi aja sih. Kalau aku prefer untuk pakai bahasa Inggris aja sekolahnya tetap, karena selain memudahkan, maksudnya
kan kita di sini fokusnya tuh sebenarnya untuk sekolah bahasa Jepang iya, cuman fokusnya tuh lebih untuk sekolah kan. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan pengalaman sekolah yang se-internasional mungkin. Kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris kan, misalnya kita publish papernya dalam bahasa Inggris, itu kan lebih banyak orang yang baca juga gitu. Jadi itu sebenarnya win juga sih buatku gitu. Tapi tetap bahasa Jepang harus tetap belajar menurutku. Memudahkan hidup ya. Ya, memudahkan hidup. Oke. Terus selama studi di sana melakukan part-time job juga nggak, Kak? Atau hanya full sekolah aja? Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi aku ada part-time job itu 2 kali. Yang pertama itu aku part-time job jadi desainer untuk sebuah digital agency di Kyoto. Yang kedua aku part-time jadi teacher assistant waktu itu. Cuman sekarang itu setahu aku agak lebih strict karena ada beberapa kampus yang tidak mengizinkan part-time. Kecuali part-time yang di dalam kampusnya sendiri. In kampusnya. Waktu itu aku diizinin part-time karena part-time yang pertama yang aku jadi desainer itu, aku itu berkaitan dengan tesis aku. Jadi kayak kesempatan untuk bisa kerja di kantor Jepang saat kuliah itu kan benar-benar sangat rare gitu. Jadi aku waktu itu dapat izin. Dan yang kedua aku part-time-nya itu di dalam kampus, kalau itu diizinin jadi teaching assistant. Biasanya nanti harus cek di kampus masing-masing lah ya, Kak ya? Iya, betul. Punya standar sendiri. Iya, betul. Oke. Apakah ada batasan umur? Yes, ada batasan umur. Untuk Max ini, batasan umurnya adalah usia 34 tahun saat akan berangkat. Ya, jadi itu untuk batasan umurnya ada tercantum di website yang tadi kita udah lihat, website kedutaannya. Itu bisa dilihat di situ. Sip. Dan apakah bisa apply Max jika sebelumnya sudah S2 juga? Ada nggak nih, Kak, case-nya? Ada case yang kayak gini. Jadi waktu itu dia udah S2 di Indonesia, abis itu dia apply lagi Max S2. Itu bisa. Oke. Nice. Dan masih terkait persyaratan ya, apakah untuk awarding Max sendiri apakah bebas memilih universitas dan prodinya atau ada list yang udah ditentukan? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Soalnya setahu aku itu bebas universitasnya. Asal universitasnya itu ada di Jepang dan punya kerjasama dengan Max. Cuman aku juga nggak tahu ya apakah ada listnya. Waktu itu aku ngeliat listnya sebenarnya dari waktu itu di Jepang tuh sempat ada punya program G30 namanya. G30 itu kayak universitas di Jepang yang punya program bahasa Inggris. Tapi itu udah lama sih. Jadi aku pikir kalau sekarang mungkin pasti udah lebih banyak universitas yang punya program internasional. Gitu. Itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke bagian edukasi di kedutaan besar Jepang. Kemarin kebetulan aku nelpon dan mereka sangat sangat suportif ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, nice banget. Sip, thank you, Kak. Kayaknya so far itu. Tadi ada yang nanya kalau masih ada pertanyaan follow up boleh di email nggak, Kak Luna? Boleh banget. Nanti aku akan kasih emailku di akhir sesi ini. Terus aku juga mau kasih tahu untuk teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga terus mau bawa anaknya itu sebenarnya kan nggak dikasih allowance tapi diperbolehkan. Gitu, nggak dikasih allowance tapi nggak diperbolehkan. Terus satu lagi kemarin tuh ada pertanyaan juga di list pertanyaan yang dikirim, kalau posisi sekarang udah ada di Jepang apakah boleh apply beasiswa ini? Itu jawabannya boleh. Boleh. Jadi asalkan saat tes, jadi ada tes tertulis, tes wawancara, itu lokasi pulang ke Indonesia itu diperbolehkan. Tapi nanti sebelum keberangkatan itu harus kayak pulang for good gitu ke Indonesia dulu. Jadi kayak seakan-akan berangkatnya dari Indonesia. Gitu. Oh gitu. Oke. Menarik. Sip. Oke, Kak. Bongo boleh dilanjutkan untuk sesi work in Japan ya? Oke. Gak kerasa kayak ngomongin S2-nya udah 45 menit sendiri ya? Iya, seru. Wow. Semoga tidak membosankan ya. Dong, nggak banyak yang menyimak. Iya. Oke, Kak. Mau lanjut. Oke. Sekarang untuk selanjutnya aku mau share sedikit mengenai pengalaman aku bekerja di Jepang, terutama di IT industry, work in Japan.
Uh, jadi ini kan aku kerjanya di IT industry waktu itu. Aku maksudnya sampai saat ini pun aku kerja di sebuah website rekomendasi gitu dari Jepang. Tapi memang target marketnya itu ada di Indonesia. Nah, karena backgroundku itu nggak ada IT sama sekali, aku cuma tahu, aku memang cukup tahu mengenai digital advertising, tapi backgroundku itu bukan engineer, bukan IT atau sistem informasi gitu, bukan. Nah, cuman tetap ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di industri IT nih. Kita bisa sebagai editor, editorial, atau sebagai marketing itu ada kesempatannya. Jadi jangan khawatir. Oke, next. Ini aku mau cerita tentang kehidupanku bekerja di Jepang. Ini yang di sebelah kiri itu ada kayak internal event gitu, dan yang di sebelah kanan ada birthday lunch. Waktu itu kebetulan aku lagi birthday, terus kita lunch sama bareng-bareng sama tim Indonesia. Ini semuanya orang Indonesia dengan background yang berbagai macam. Ada orang Jepangnya juga satu waktu itu, tapi dia bisa bahasa Indonesia juga. Jadi ini adalah tim yang waktu itu yang saat itu menghandle bisnis yang Indonesia gitu. Jadi waktu itu aku ada di overseas team soalnya, overseas team. Ada tim dari Indonesia, ada tim dari China, Brazil, ada Taiwan, Cina, dan lain-lain gitu. Nah habis itu, kayaknya ada nih proses mencari kerja di Jepang. Proses mencari kerja di Jepang itu saat waktu aku mencari pekerjaan itu cukup panjang prosesnya. Aku waktu itu mau graduation, kelulusan itu bulan September 2020. Dan aku sudah mulai mencari kerja itu di bulan April 2020. Jadi sekitar 6 bulan terakhir. Dan itu pun menurut aku mepet banget sih. Karena kebanyakan temanku waktu itu mereka udah cari kerja dari tahun sebelumnya gitu. Jadi April tuh aku bener-bener kayak udah deg-degan juga sih, dapet nggak ya gitu. Bulan April itu aku mulai start job hunting itu sambil nulis tesis juga. Aku apply-nya itu waktu itu kebanyakan lewat headhunter sih. Kebanyakan lewat headhunter. Ada banyak loh headhunter ternyata ya di Jepang yang membutuhkan talent internasional. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nggak ada gitu. Abis itu aku juga apply melalui situs resmi dari perusahaan tersebut. Kayak yang aku dapat ini, aku apply-nya lewat situs resmi perusahaannya tanpa headhunter. Oke, terus sekitar bulan Juni sampai Agustus itu aku mulai interview. Interviewnya tuh ada 3 kali kalau nggak salah. Terus ada tes juga, tes tertulisnya ada. Waktu itu aku sambil ngerjain tesis defense juga. Dan bulan Agustus aku dapat NAITE, itu adalah penawaran kerja dari perusahaan yang menerima aku. Abis itu di bulan September aku graduation, dan saat itu juga aku ganti visa. Jadi kan visanya tuh dari pelajar ke pekerja itu harus ganti visa ya. Jadi abis aku graduation aku langsung ganti visa. Habis itu aku juga pindah ke Tokyo, ke Kanto. Jadi bener-bener kayaknya 6 bulan terakhir aku di kampus itu udah sambil COVID. Habis itu beneran kayak semuanya terburu-buru banget. Cari kerja buru-buru. Habis itu mau ganti visa pun buru-buru. Habis itu mau tesis defense juga. Persiapannya sih cukup, cuman aku kayak ngerasa tergesa-gesa aja gitu. Jadi mungkin kalau ada hal yang bisa aku sarankan kalau mau cari kerja dari setahun sebelum lulus gitu. Abis itu di bulan Oktober tanggal 1-nya aku mulai kerja gitu. Abis itu untuk pekerjaan yang aku lakukan di sana, aku nggak bisa share banyak sih di sini, cuman kebanyakan pekerjaannya itu adalah kayak memaintain website. Jadi kita itu banyak menulis artikel untuk website, abis itu kita juga nyari-nyari klien yang mau beriklan di website tersebut. Nah ini gitu aja. Sorry ya untuk yang kerjanya itu aku nggak bisa share banyak, cuman kira-kira untuk prosesnya ini seperti ini. Jadi mulai start job huntingnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sebelum kamu lulus. Waktu itu aku apply ke sekitar 11 perusahaan. Buat aku itu cukup banyak ya, 11.
Abis itu banyak yang gagal. Waktu itu aku gagalnya itu ada di tes SPI. Itu kayak tes macam tes psikotes gitu. Psikotes pakai bahasa Jepang tuh kayak udah gila banget sih waktu itu. Aku bener-bener kayak nggak ngerti. Abis itu, aku sempat ada gagal di situ juga, gagal di psikotes. Ada juga yang gagal di interview pertama ada. Karena kayaknya waktu interview aku juga kurang ngerasain vibe-nya sih dengan si perusahaan ini. Abis itu ada juga yang aku apply, abis itu bahkan yang berkasnya pun nggak dipanggil, itu ada juga. Jadi banyak kegagalan-kegagalan sebelum akhirnya mendapatkan Nightage ini gitu. Dan untungnya aku memang mendapatkan pekerjaan yang aku suka sih. Benar-benar di situ seru banget karena environment-nya itu dia perusahaan Jepang, tapi menurut aku sangat gaikokujin friendly, sangat friendly untuk yang non Jepang juga. Banyak internal events-nya. Abis itu dia juga banyak kasih allowance untuk staff-nya berkembang. Kita kayak dikasih kelas-kelas workshop gitu tentang social media, workshop mengenai SEO. Abis itu kita juga ada acara-acara misalnya kayak workation, tapi jadi kerja tapi bukan di kantor gitu. Terus dia ada kebijakan work from anywhere juga. Terus ada kebijakan kalau misalnya kita mau pulang ke negara asal juga bisa dikasih kesempatan untuk kerja dari negara asalnya gitu. Oke. Abis itu yang aku alami juga selama mencari pekerjaan adalah itu lagi, jangan menyerah ya, karena aku aja banyak gagalnya. Terus alhamdulillah akhirnya dapat dapat pekerjaan, dan untungnya sebelum aku lulus. Jadi waktu itu aku benar-benar kejar-kejaran karena udah dikejar juga dari Max kayak kamu mau pulang atau mau kerja gitu. Itu kan padahal waktu itu aku belum dapat Naite, jadi aku juga belum bisa kasih jawaban gitu. Nah itu sih timingnya itu benar-benar harus distrategikan sebaik mungkin gitu. Dan kalau misalnya kamu belum dapat kerja nih saat kelulusan, sebenarnya itu ada solusinya. Jadi di Jepang itu ada visa untuk mencari kerja. Aku lupa nama Jepangnya apa. Cuman visa untuk cari kerja itu kamu dikasih kesempatan 6 bulan sampai maksimal setahun untuk mencari kerja di Jepang. Nah itu persyaratannya itu agak beda sih sama visa student atau visa bekerja gitu. Karena kamu harus membuktikan kalau kamu tuh benar-benar cari kerja. Jadi kayak harus membuktikan kamu kirim-kirim email, kamu ada interview, segala macam kayak gitu. Dan yang pasti harus apa? Baik, karena mereka encourage students yang memang mau punya pengalaman kerja di Jepang itu diperbolehkan gitu. Abis itu apa ya? Dikasih kesempatan itu sama dari kampusnya juga waktu itu aku difasilitasi, sangat membantu sih karena waktu itu semua interviewnya aku pakai bahasa Jepang. Nah ini salah satu lagi pentingnya untuk menguasai bahasa Jepang. Walaupun waktu itu kuliahnya pakai bahasa Inggris, tiba-tiba kerjanya harus pakai bahasa Jepang. Itu kan kayak harus ada persiapannya juga. Jadi waktu itu aku terbantu banget sih karena ada program dari kampus yang untuk latihan interview sama kayak ngasih tahu gimana sih caranya cari kerja di Jepang gitu. Walaupun eventually aku sebenarnya nggak ngikutin itu sih, nggak ngikutin timelinenya pencari kerja di Jepang karena waktu itu aku maunya ngambil yang udah mid career. Jadi kalau yang biasanya shukatsu itu kan dari sebenarnya untuk anak-anak, maksudnya teman-teman yang baru fresh grad gitu kan shukatsu. Nah tapi karena waktu itu kebetulan aku udah punya pengalaman kerja, jadi aku nggak mau ngulang dari awal lagi shukatsu, ngulang dari fresh grad lagi gitu. Jadi aku mencarinya yang memang mid term career. Dan itu memungkinkan ya? Itu memungkinkan asalkan kamu punya skill yang cocok. Ya, skill yang cocok sih. Soalnya setahu aku kalau misalnya engineer juga nggak perlu bahasa Jepang. Banyak sih harusnya lowongan yang bisa asal mau cari ya kayak. Betul ya, asal mau mencari. Ya. Terus aku mau sharing dikit juga nih. Ini nggak berkaitan dengan aku proses kerja di Jepang, cuman ini menurutku kayak membuktikan benar-benar ada banyak jalan untuk kerja di Jepang. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kebetulan keluargaku di Jepang itu mereka sedang mencari pekerja. Karena keluargaku di Jepang itu mereka punya usaha developer gitu.
Dan mereka itu kekurangan orang yang mau kerja sebagai itu ya, apa ya, yang buat bangun-bangun rumah atau kayak ngaduk semen gitu. Sebagai kuliah intinya ya. Nah, terus tuh mereka ngambil dari Jepang loh, dari Indonesia loh. Construction worker gitu ya kan? Ya, construction worker mereka ngambil dari Indonesia. Dan waktu itu memang kebetulan aku ikut interviewnya juga. Jadi itu beneran yang waktu itu ikut interview baru belajar bahasa Jepang tuh sekitar 3 bulan. Tapi mereka tuh kayak udah, aku kagum banget sih sama semangatnya. Mereka udah bisa kayak di Koshokai, perkenalan diri udah bisa. Abis itu udah bisa kayak bisa ngasih tahu kenapa mereka pengen kerja di Jepang atau apa yang mereka bisa gitu untuk construction worker itu gitu. Abis itu alhamdulillah ada 2 orang yang dapat. Jadi nanti mulai bulan April tahun 2024 ini mereka berdua akan pergi untuk bekerja di Jepang. Sebagai construction worker. Seru banget. Dan waktu itu juga aku ada kesempatan untuk ngeliat tempat mereka kayak apa ya, pelatihannya gitu. Ternyata banyak banget selain construction worker, ada pilihan untuk misalnya kerja di restoran atau misalnya kerja di hotel atau kerja di rumah sakit juga ada gitu. Jadi selain pekerjaan yang kamu harus apply dari Jepang, ada juga loh ternyata pekerjaan-pekerjaan yang bisa apply dari Indonesia gitu. Dan banyak juga pekerjaan yang engineer atau yang berhubungan dengan travel tuh juga bisa. Kayaknya beberapa temanku ada yang dapat kerjanya langsung dari Indonesia. Mantap, sip. Nanti Kak Karina akan bantu jelasin juga ya salah satu jalurnya nih yang kita bisa bahas. Nah, benar banget. Oke, itu aja sih kayaknya kalau sharing tentang pekerjaan dari aku. Yang pasti jangan menyerah karena banyak jalan menuju ke Jepang menurutku. Mantap banget Kak Luna. Boleh bantu jawab pertanyaan di chat nih Kak. Boleh. Soal visa, apakah visanya disupport oleh perusahaan? Harusnya disupport ya Kak ya kalau udah. Oh iya, benar. Waktu itu saat aku ganti visa dari visa student ke pekerjaan itu disupport sama perusahaannya. Cuman yang dimaksud dengan disupport oleh perusahaan itu mereka hanya menyediakan dokumen-dokumen. Kayak waktu itu dokumen-dokumen yang diperlukan, kan kantornya di Tokyo. Terus aku kebetulan waktu itu masih tinggal di Kyoto kan. Jadi dikirim dari Tokyo ke Kyoto gitu. Cuman yang urus kayak ke imigrasinya itu kita sendiri. Terus itu juga visanya bayar sendiri. Oh, I see. Waktu ganti itu kalau nggak salah aku bayar sekitar 4.500 yen ya, sekitar 500 ribuan. Oke, nah tadi masih nyambung terkait dana nih. Kak Rio nanya, kalau boleh tahu kira-kira harus siapin dana berapa tuh Kak setelah dapat beasiswa dari Max untuk berangkat ke Jepangnya? Oke. Ini balik lagi ke ini ya, ke sebelum keberangkatan. Ya, sebelum keberangkatan. Kan tadi aku udah mention kalau untuk bulan pertama itu kita nggak ada biaya dari Max, jadi harus siap-siap sendiri. Itu waktu itu aku bawa sekitar 20 jutaan. Jadi kayaknya amannya sih antara 15 sampai 20 juta. Untuk hidup di bulan pertama ya? Yes, betul. Oke, boleh sambil ditabung ya Kak, sambil cari beasiswanya, sambil nabung. Benar-benar harus sambil menabung tentunya. Terus tadi sama-sama untuk cerita pengalaman Max aku yang kayak bener-bener step by stepnya bisa lihat di website lunabi.com. Terus kalau misalnya mau kontak langsung di IG-nya Lunabi atau bisa email ke hello.lunabi@gmail.com. Mantap, aduh baik sekali Kak Luna, jadi sudah di-share semua. Makanya I will do my best untuk nge-support teman-teman supaya bisa yang terjadi. Keren. Thank you banget nih Kak Luna atas sharingnya dan udah open untuk ditanya-tanyain lagi ya. Nanti jangan ragu-ragu kalau mau chat-chat Kak Luna bisa di Instagram atau di email ya. Silahkan sambil di asah bahasa Jepangnya dan juga persiapan-persiapan yang lainnya. Oke deh kalau gitu thank you Kak Luna atas sharingnya. Kita lanjut dulu, aku mau mempersilakan Kak Karina ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Luna dong, kasih reactionnya boleh. Lebih lanjutnya nih gimana nih buat persiapan belajar bahasa dan juga aplikasi untuk beasiswanya. Aku persilakan Kak Karina, CEO dari Kita Cakap untuk sharing detailnya gimana nih Kita Cakap bisa membantu teman-teman semuanya. Silakan Kak Karina.
Oke, terima kasih Kak Dea. Terima kasih sekali Kak Luna. Benar-benar ini infonya banyak banget dan detail banget dan apa namanya sistematis banget ya. Jadi kayak tinggal jalanin aja apa yang tadi di sama Kak Luna. Insya Allah teman-teman bisa seperti Kak Luna, bisa sekolah, bisa kerja, bisa mewujudkan mimpi teman-teman yang mau ke Jepang. Amin. Nah, sebelumnya ini suara saya kedengeran ada suara hujan nggak? Enggak Kak, aman. Aman ya? Oke. Jadi seperti tadi yang dijelasin sama Kak Dea, mengenai saya mau cerita sharing aja sedikit mengenai Kita Cakap itu seperti ya, apa platform apa sih gitu. Tadi kan juga dijelasin sama Kak Dea mengenai Kita Cakap adalah platform untuk memberikan upskilling intinya ya, untuk meningkatkan skill teman-teman agar bermanfaat buat pekerjaannya, buat sekolahnya, buat karirnya gitu. Supaya lebih jelas, saya cuma sharing dari website aja ya, karena cukup lengkap ya kalau teman-teman bisa lihat di website saya. Sudah kelihatan? Nih. Jadi teman-teman kalau mau tahu detail dan program apa aja sih yang dipunyai oleh Kita Cakap, itu bisa masuk ke dalam kitacakap.id. Nah, di sini kita memang platform untuk upskill teman-teman agar semakin cakap berbahasa, semakin cakap bekerja, semakin cakap menjalankan karirnya. Salah satu berkomunikasi juga. Nah, kita juga mempunyai beberapa course, beberapa training mengenai bahasa asing, karena kami yakin kalau teman-teman bisa berbahasa asing, insya Allah untuk bisa menunjang karirnya, itu salah satunya. Karena memang bahasa itu penting banget ya, apalagi tadi Kak Luna mungkin juga sudah cerita ya, kalau misalnya sekolah bisa dalam bahasa Inggris, tapi ketika teman-teman kayaknya saya pengen kuliah nih, kerja nih di Jepang gitu, atau kerja di mungkin negara lain, itu kalau misalnya bisa berbahasa Jepang di Jepang atau berbahasa Inggris untuk di tempat lain, itu tuh sangat menunjang banget dan diperlukan. Nah, di sini ini kami mempunyai beberapa kursus ya, kalau teman-teman bisa lihat di menu ini, di kelas dan kursus ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan kami punya juga kursus Udemy di platform Udemy ya. Di situ cari aja Kita Cakap, itu juga nanti akan ada kursus-kursus kita. Nah, gimana sih cara ikut kursus-kursusnya? Nah, jadi kalau misalnya teman mau ikut bahasa Inggris, bisa klik yang bahasa Inggris. Kemudian di sini, ini tutor-tutor kita ya. Salah satunya ada native speaker juga ya, ada Mr. Eric. Dan ini ada macam-macam juga program untuk bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya mau ikut, misalnya tinggal yang ikut yang misalnya mau job application, itu tinggal diklik aja sebelah sini. Itu nanti akan keluar dashboard untuk registrasi, tinggal diisi email, data, dan lain-lain, nanti akan sudah terdaftar di program kami. Kemudian salah satunya juga ada yang bahasa Jepang, juga untuk persiapan kuliah juga ada. Salah satunya saya yang mengajar, ada yang untuk beginner, terus ada bisa juga online dan offline, dan untuk persiapan JLPT. Kalau tadi kamu N2, ini kita juga ada yang dari N5 juga seperti itu. Nah, kemudian tadi juga ada juga bahasa Korea, mungkin yang tertarik, dan ini untuk yang khusus Udemy-nya. Untuk kursus Udemy-nya bisa masuk lewat menu kami, atau bisa juga melalui website dari Udemy-nya sendiri. Nah, saya mau share sedikit yang mengenai kerja di Jepang, yang tadi ternyata banyak banget pekerjaan yang bisa di-apply di Jepang. Nah, kami juga mempunyai program untuk persiapan kerja di Jepang, dan pasti dapat kerja karena kami berpartner dengan partner kami yang sudah terbiasa, sudah berpengalaman selama 20 tahun untuk memberangkatkan teman-teman orang Indonesia yang mau kerja di Jepang gitu. Nah, di sini programnya ada yang namanya Ginochi Shusei, Tokutei Gino, atau Nihongo Gakko. Jadi ini belajar bahasa Jepang saja, tapi bisa sambil part-time. Dan juga ada engineer atau tech worker.
Ini ada syarat-syaratnya. Untuk lebih detailnya bisa dicek di website. Dan ini juga ada biayanya di sini, tapi ada juga pilihan untuk skema biayanya. Seperti itu. Dan memang benar lagi banyak banget lowongan kerja yang dibuka untuk orang asing di Jepang, karena di Jepang itu kan juga populasinya sudah lebih banyak populasi yang lansia gitu. Jadi untuk yang usia produktif, yang untuk bekerja itu memang sudah sedikit dan akhirnya mereka kekurangan. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen coba kerja di sana, bisa mengikuti program pasti dapat program SKJ kalau kita menyebutnya, Siap ke Jepang. Seperti itu. Dan kalau misalnya mau ada, saya pengen mungkin ada yang lebih custom, nanti tinggal info aja, kontak ke kami, bisa ke WA, bisa ke IG, atau ada beberapa sosial media kita di sini, bisa dicek-cek juga untuk konten-kontennya. Seperti itu. Mungkin segitu aja dari saya untuk mengenai Kita Cakapnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau ada hal-hal yang disengaja maupun tidak disengaja, ya mohon dimaafkan. Mohon selalu disupport juga untuk Kita Cakap, boleh follow IG kita, kitacakap.id, karena di situ kita akan berusaha menyampaikan materi-materi yang bermanfaat untuk mempelajari bahasa Inggris, Jepang, dan Korea. Oke, sampai bertemu lagi di webinar atau kelas-kelas kita selanjutnya, dan semoga sukses untuk mimpi-mimpinya ya, untuk bisa berkuliah di Jepang, bekerja di Jepang. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Semuanya, terima kasih Kak Luna. Terima kasih Kak Luna.